Selamat malam semua sahabat koi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, shalom, salam untuk kita semua. Kolam koi yang jernih tentu sangat kita idam-idamkan ya para sahabat koi ya. Dimana kita bisa melihat dasar kolam, kita bisa melihat ikan dengan jelas baik di pagi, siang, dan malam. Tentunya kolam jernih ini tidak bisa didapat dengan instan ya. Tidak bisa didapat dengan instan. Air yang jernih itu air yang harus yang sehat. Jadi air sehat dan air jernih itu biasanya orang nyebutnya celing ya. Itu bisa kita dapatkan apabila ekosistem kolam sudah mature. Filternya, kondisi filternya sudah mature. Nah, ini kondisi filter saya ya, sudah mature. Ini kondisi filter baru 1 bulan restart teman-teman ya. Jadi kalau sebagai saya pribadi ini belum perfect lah ya. Ini masih bisa ditingkatkan lagi kualitas airnya ya. Tapi alhamdulillah tidak ada blooming alga kalau siang ya. Ikan pun kelihatan, polanya kelihatan secara jelas ya. Bila di malam hari juga kelihatan, siang jelas. Nah, ini tentunya untuk membuat air kita, kolam kita celing dan jernih serta sehat. Yang tadi saya bilang, ekosistem kita harus bagus dan filter harus mature. Di samping filter yang mature, itu ada beberapa faktor yang mendukung kejernihan air dan kesehatan air. Pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah lampu UV. Nah, lampu UV ini teman-teman kalau dilihat di sini ada lampu UV ya. Lampu UV saya ada 1 dan ada 2. Karena filter saya ada 2. Filter primer di sini, filter primer masuk dari ruang pompa chambernya. Di sini ada chamber mekanis, biologis, pompa masuk ke waterfall. Dari waterfall di situ saya simpan UV 1. Yang kedua adalah di sini saya mempunyai titik dead spot teman-teman ya. Titik dead spot di mana kotoran ikan agak sulit terangkat, maka saya bantu titik dead spot ini saya angkat menggunakan pompa dan saya alirkan ke chamber tong. Di sana mekanis semi biologis, isinya yang besar itu pure jaring nelayan, di atasnya ada selembar jet map. Masuk ke filter yang kedua ada full biologis, batu apung, di atasnya jet map, dan masuk ke chamber penampungan pot yang buat waterfall. Disitulah disimpan lampu UV. Dari situ masuk lagi dipecah, masuk kemari ada chamber biologis. Masuk, lari kemari dan turun kemari ya. Nah, teman-teman, apa sih fungsi dan kegunaan lampu UV teman-teman ya? Di alam sinar matahari memang memproduksi beberapa jenis sinar ultraviolet seperti UVA, UVB, dan UVC yang berdasar banyaknya energi yang mereka miliki. Oke, fokus kita pada kesempatan ini adalah kita bahas sinar UVC, di mana UVC atau UVC ini di mana dibuat oleh pabrik lampu dengan memproduksi sinar lampu ultraviolet buatan yang panjang gelombangnya sama dengan sinar ultraviolet pada sinar matahari ya. Seberapa penting lampu UV untuk ekosistem kolam? Jawabnya tentu sangat penting ya. Jadi peran utama lampu UV adalah satu, lampu UV berfungsi menjernihkan air. Berfungsi menjernihkan air dengan cara mengontrol dan membasmi alga ya. Dengan cara mengontrol dan membasmi alga ya. Jadi lampu UV itu yang pertama dia menjernihkan air dengan cara mengontrol dan membasmi alga. Persoalan air hijau pada kolam atau blooming alga, biasanya teman-teman yang kolamnya outdoor itu sering mengeluh, aduh ini saya kolamnya lumut banyak nih, gondrong lumutnya lah, hijau airnya lah, segala macam. Kalau kolam Anda kolam tanah atau emang kolam Anda kolam semen yang khusus untuk mengkeeping ikan, itu air hijau itu sangat bagus ya, lumut hijau sangat bagus ya. Tapi kalau sudah blooming, sudah sangat banyak, tidak hanya menempel di dinding tapi juga sudah mencampur ke air, berambut dan menjalar, itu yang disebut blooming alga. Nah, itu yang sangat mengganggu kejernihan air.
ikan koi tidak nikmat lagi dinikmati oleh kita, teman-teman ya. Beda halnya dengan kolam sawah, kolam pembesaran. Itu kan untuk dibesarkan, untuk meningkatkan warna. Alga sangat bagus untuk makanan mereka. Tapi bila mana sudah kolam yang rekayasa seperti kolam kita ini, seperti kolam semen beton, usahakan kolam ini emang ikannya sudah bagus, sudah keluar, sudah ada warnanya. Minimal ikannya itu untuk dinikmatin ya. Nah untuk itu jangan sampai ada blooming alga pada kolam semen, pada kolam beton, atau kolam yang minimalis yang kita punyai, teman-teman ya. Nah jadi satu, lampu UV berfungsi menjernihkan air dengan cara mengontrol dan membasmi alga ya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, lampu UV akan membunuh mikroorganisme yang berbahaya sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri patogen yang ada di kolam. Ya. Jadi membunuh mikroorganisme yang berbahaya sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri patogen atau parasit yang akan muncul dan bertambah di dalam kolam. Jadi lampu UV itu nggak pandang bulu, teman-teman ya. Lampu UV tidak pandang bulu ya. Jadi semua bakteri pada jarak tertentu itu akan dibunuhnya ya. Makanya nanti penempatan lampu UV pun harus hati-hati, teman-teman ya. Jadi menempatkan lampu UV itu adalah di chamber yang terakhir air akan masuk ke kolam kita. Bisa di chamber pompa atau bisa di chamber waterfall. Kenapa saya disimpan di waterfall? Karena dari chamber pompa, waterfall saya ini saya bagi sekat lagi, teman-teman, menjadi chamber biologis. Makanya saya tidak tempatkan di chamber pompa ya. Jadi saya sekat lagi. Jadi saya tempatkan lampu UV di, nah ini ada chamber biologis ya. Lalu ada lampu UV ya, teman-teman ya. Nah di situ ada zeolit ya, ada zeolit. Nah zeolit ini kenapa saya pakai? Ini tadi yang saya bilang, saya restart balu koram 1 bulan. Maka untuk 3 bulan pertama saya mempergunakan zeolit untuk meminimalkan jumlah racun amoniak menetralkan yang akan turun ke kolam. Untuk zeolit, teman-teman bisa lihat link video zeolit ya. Di situ saya lengkap kupas tuntas tentang zeolit ya. Jadi jangan paranoid dengan zeolit, teman-teman ya. Oke. Kembali lagi ya, bila mana teman-teman waterfallnya hanya langsung tidak ada media biologisnya, yaitu bisa saja lampu UV-nya disimpan di chamber pompa. Yang pasti lampu UV itu harus tertutup, jangan terpapar langsung oleh mata secara dekat ya. Kalau jarak jauh 2-3 meter itu terus nggak kelihatan, hanya sidarnya saja, ya itu is oke ya gitu. Nah, kebanyakan teman-teman, itu di chamber tong ini ya. Ada chamber tong ini ya. Kebanyakan teman-teman itu dari chamber entah 1 entah 2, lampu UV-nya disimpannya di atas ini, di chamber tong ini. Nah ini udah hal yang harus kita perbaiki. Sebisa mungkin kalau teman-teman memiliki chamber tong, itu setelah melewati chamber tong yang terakhir sebelum ke kolam, itu ada bak penampungan dahulu, waterfall dulu, bak penampungan dahulu. Nah disitulah bisa jika ingin kita menyimpan oyster, bisa menyimpan UV, nggak jadi masalah. Oyster digabung ke UV nggak jadi masalah, karena oyster fungsinya sebagai media mekanis ya gitu. Yang tidak boleh adalah lampu UV disimpan di chamber biologis. Oke teman-teman ya. Tadi yang kedua adalah lampu UV membunuh mikroorganisme yang berbahaya, sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri patogen dan parasit yang muncul atau bertambah banyak ya. Jadi bagus sekali nih untuk mencegah bakteri patogen yang ada di dalam kolam, bagus sekali. Kenapa? Airnya udah jernih, jadi ntar mereka masuk, air kotor, hilang, habis lagi bakterinya di sini gitu ya. Karena bakteri patogen ini beda seperti bakteri nitrifikasi. Kalau bakteri nitrifikasi itu dia berkoloni di media-media filter biologis, dia tidak melayang. Nah bakteri patogen ini melayang terus. Nah begitu mereka melayang di kolam, ya kita sedot ke air, dia melayang terus, masuk ke filter melayang. Akhirnya masuk sini, habis dia mati, bredet, habislah pas sini. Nah, bakteri patogennya semakin sedikit, air kolam kita ini semakin sehat. Itulah air cering dan sehat adalah filternya mature. Kedua, kita bisa mempergunakan lampu UV ya teman-teman ya. Bila mana filter sudah mature 100%, lampu UV itu opsional ya. Karena umurnya lampu UV itu tidak lama teman-teman. Jadi kalau teman-teman memiliki lampu UV umurnya setahun, itu luar biasa, bonus ya. Pengalaman saya sih dia 5-6 bulan sudah game over gitu ya. 5-6 bulan game over gitu ya.
Tapi ya no problem untuk menjaga ikan kesehatan koi ya saya budgetkan untuk lampu UV teman-teman. Pertanyaannya kadang-kadang ada pertanyaan untuk berapa banyak sih untuk ukuran lampu UV yang dibutuhkan wattnya untuk kolam saya. Nah harus dihitung dulu volume kolamnya. Paling gampang sih 1 ton air, 1 ton kolam itu lampunya 10 watt. Jadi kalau umur lampu teman-teman itu jika kolam luas, kolam volume Anda panjang kali lebar kali tinggi itu dapatnya kurang lebih 3000 liter, ya lampu UV ya pakai yang 30 watt sudah cukup ya itu. Kalau misalkan dihitung 10.000 liter ya pakai 100 watt. 100 watt ada nggak lampu UV yang 100 watt? Kalau susah cari yang 2 kali 50 ya. Kalau 7.000 liter berarti ya 3 kali 35 itu boleh saja ya. Kurang dari itu boleh nggak sih? Nggak jadi masalah teman-teman ya. Karena lampu itu sifatnya opsional tapi membantu pada 3 bulan pertama kita menuju matur. Kedua, membantu juga pada saat musim hujan. Pada saat musim hujan itu cenderung metabolisme ikan kurang bagus ya. Bakteri patogen gampang tumbuh ya. Nah, disitulah fungsi lampu UV berperan ya gitu. Yang ketiga, lampu UV itu membantu kolam steril dari bakteri patogen pada masa awal kolam running 3 bulan pertama ya. Jadi yang seperti saya ceritakan di awal 3 bulan kolam pertama itu filter kita itu belum mature teman-teman ya. Jadi kalau filter belum mature kadang-kadang penyakit gampang muncul. Penyakit bibit patogen gampang muncul. Nah preventifnya supaya ikan tidak gampang sakit, pakailah lampu UV untuk 3 bulan kolam pertama Anda ya. Kalau selamanya pakai nggak apa-apa, no problem, nggak jadi masalah ya. Silakan saja ya, sangat bagus malah ya gitu ya. Oke ya. Tuh. Jadi untuk 3 bulan kolam pertama, di mana pada saat itu filter belum mature, belum sempurna mengolah racun amoniak, maka sebaiknya kita tempatkan lampu UV di tempat chamber pompa atau bak WF yang tentunya tertutup ya. Tuh. Hal ini akan membantu air kolam lebih steril dari bakteri patogen dan parasit yang merugikan. Itu yang ketiga tadi ya. Yang keempat ya, kapan si lampu UV digunakan? Ini orang jarang sekali digunakan nih. Tapi biasanya sih kalau orang yang sudah benar-benar bermain ikan high class ya, ikan tinggi, itu biasanya lampu UV digunakan pada saat proses pre-karantina. Jadi sebelum ikan datang, air di bak karantina sudah disterilkan dulu dengan lampu UV dan sirkulasi pompa serta oksigen ya. Jadi airnya benar-benar sudah disterilkan dulu dengan lampu UV gitu ya. Nah, tapi pada saat karantina ya lampu UV-nya diangkat ya, karena ikan akan buta kalau kena lampu UV langsung ya. Jadi ingat lampu UV jangan ditempatkan di kolam atau di bak yang langsung ketemu dengan mata ikan. Itu nggak boleh ya, beda. Jadi lampu UV itu sifatnya kita tenggelam tapi tempatkan di tempat tertutup yang jauh dari ikan teman-teman ya itu ya. Oke, bila kita ulang lagi teman-teman, lampu UV itu sangat bagus. Yang pertama fungsinya menjernihkan air dengan cara mengontrol dan membasmi alga. Jadi untuk yang kolam Anda ada alganya nih, salah satunya selain filter kolam harus tertutup, pergunakan lampu UV. Yang kedua, lampu UV itu akan membunuh mikroorganisme yang berbahaya sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Yang ketiga, lampu UV membantu kolam lebih steril dari bakteri dan parasit pada 3 bulan kolam pertama setelah kolam mulai restart atau 3 bulan kolam pertama diisi air ya, sebelum filter mature ya. Yang keempat, lampu UV dapat digunakan pada saat proses pre-karantina. Oke ya. Bila filter sudah mature, memang akan membuat air jernih dan dari proses nitrifikasi. Namun pada suatu saat parameter kualitas air akan menurun, di mana tingkat amoniak tinggi dan ikan akan cepat drop serta rentan sakit. Hal ini berpotensi bibit bakteri patogen dan parasit akan keluar dan menginfeksi ikan. Nah, disinilah peran lampu UV sebagai pencegahan awal dari bakteri atau patogen atau parasit tumbuh bekerja dengan baik. Jadi sebagai senjata preventif sangat bagus sekali lampu UV ya, gitu.
Kesimpulannya apa? Kesimpulannya lampu UV merupakan salah satu faktor utama pencegahan preventif untuk menjaga ekosistem kolam supaya kolam kita sehat, baik di kolam outdoor maupun kolam indoor. Jadi lampu UV bukan hanya kolam outdoor ya, kolam indoor juga sangat perlu ya, gitu ya. Karena fungsinya tadi mensterilkan air kolamnya, menekan bakteri patogen supaya tidak tumbuh dan ikut menjernihkan air ya. Oke, teman-teman harus diingat juga selain manfaat yang ada di dalam lampu UV, bahayanya juga teman-teman harus diketahui ya. Jadi pada saat penempatannya usahakan lampu UV itu tenggelam dahulu ya, tutup dahulu, tutup chamber filternya atau WF-nya, baru teman-teman nyalakan lampunya ya, nyalakan saklarnya. Jangan sampai nyala teman-teman langsung melihat dalam keadaan dekat dan nyala, dan itu bahaya paparannya luar biasa ya. Bahkan bila mana sangat memungkinkan bisa juga terjadi sampai hal yang kebutaan pada mata. Nah, itu harus dihindari ya teman-teman ya. Jadi istilahnya dalam dunia sih keratitis ultraviolet. Jadi nyeri pada mata, mata kemerahan, mata berair, terjadi pembengkakan mata, jadi mata berkedut-kedut. Nah, terus akibatnya gangguan penglihatan. Nah, ini yang harus dihindari ya gitu ya. Jadi hati-hati ya. Terpapar lampu UVC itu seperti 10 kali rasanya setelah beberapa detik terpapar lampu UV ya. Jadi sakitnya luar biasa ya. Jadi seperti jika kita ngelihat matahari aja rasanya tuh mata langsung berkedut gitu kan. Nah, ini lampu UVC seperti 10 kali rasanya gitu, seperti gitu ya. Terpapar lampu UVC matahari gitu ya. Nah, bahkan bisa menyebabkan sakit dan kebutaan. Jadi pastikan lampu UV pada tempat tertutup gitu ya. Di pasaran banyak sekali merek lampu UV teman-teman ya. Tentu ada harga, ada kualitas. Silakan pilih sesuai selera ya. Saya orangnya termasuk yang tidak fanatik sama satu brand merek gitu ya. Apalagi lampu UV ini sifatnya dia umurnya kadang 3 bulan, kadang 6 bulan, 1 tahun masih hidup, itu udah bonus gitu ya. Tapi tentunya kalau untuk kualitas saya percaya banget ada harga, ada kualitas. Tapi untuk base value, silakan teman-teman cari yang base value ya gitu ya. Sekarang juga ada barang-barang yang harganya relatif bisa dijangkau dan kualitasnya juga lumayan gitu ya. Untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman, silakan share di sini ya gitu ya. Oke, terakhir pesan saya ya. Jangan dipikir berapa harga lampu UV, tapi pikirkanlah khasiat yang didapat selama kita menggunakan lampu UV untuk air kolam ya. Jadi kolam air jernih, ikan sehat, air sehat itu ya. Jadi jangan dilihat bagaimana mahalnya lampu UV ya. Jadi kalau kita emang terjun sama hobiko ya, kita harus tahu konsekuensinya ya. Salah satu konsekuensinya adalah kita harus rutin menjaga filter kita, bagaimana kita supaya membuat ekosistem kolam kita rasanya lebih cantik gitu ya. Ekosistem kolam kita lebih cantik, lebih menarik. Tentunya salah satu faktor adalah keindahan ikan terlihat. Bagaimana keindahan ikan terlihat? Tentunya dengan air yang jernih. Air yang jernih dan sehat, itulah ya. Nah, lampu UV salah satu faktor membuat air kolam jernih dan sehat ya. Oke teman-teman, kiranya dari saya begitu saja ya. Untuk kesempatan ini, pengetahuan tentang lampu UV ya. Keep spirit, jaga ikan koi kesayangannya. Keep spirit, jaga ekosistem kolamnya. Sehat air kolamnya, sehat ikannya. Pelihara ikan adalah pelihara bakteri. Pelihara bakteri adalah pelihara chamber filter. Pelihara chamber filter adalah kita memaintain ekosistem kolam. Dengan ekosistem kolam yang jernih, yang sehat, ikan pun akan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun Anda berada di Nusantara, di Indonesia. Sahabatku semua, shalom, salam sejahtera. Ciu.